Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kota-kota di sekitar wilayah inti keluarga kerajaan malam abadi tiba-tiba diselimuti kabut hitam dalam semalam. Semua orang di kota, apakah mereka praktisi yang maha kuasa atau wanita atau anak-anak yang tidak berdaya, dibunuh dengan kejam. Tak lama kemudian, semua kesalahan dilimpahkan pada keluarga kerajaan malam abadi karena ketika seni mendalam inti keluarga kerajaan malam abadi, catatan Dewa Ilusi Malam Abadi, dipanggil, kabut hitam akan menyelimuti tubuh pengguna. Mayat mereka yang meninggal di bawah catatan Dewa Ilusi Malam Abadi menghitam dan diselimuti kabut hitam yang bertahan selama lebih dari beberapa hari. Setelah itu, daerah pedang surgawi yang perkasa adalah orang pertama yang menanyai mereka. Mereka menyebut keluarga kerajaan malam abadi sebagai klan iblis yang penuh dosa, membantai orang tak berdosa untuk meningkatkan kekuatan iblis mereka. Atas nama melindungi benua langit yang mendalam dan untuk menyingkirkan kejahatan, mereka kemudian bergabung dengan 3 tempat suci lainnya untuk memusnahkan keluarga kerajaan malam abadi. Inilah yang dikatakan Feng Qianhui kepadanya mengenai keluarga kerajaan malam abadi saat itu, bahwa wilayah pedang surgawi yang perkasa telah melibatkan keluarga kerajaan malam abadi. Nama, Illusory Devil Tome of Eternal Night, bisa diubah, tapi atribut, kegelapan, tidak akan pernah bisa diubah, sehingga aura mendalam dari keluarga kerajaan malam abadi akan selalu berwarna hitam. Dengan menggunakan cara-cara curang, wilayah pedang surgawi yang perkasa membingkai keluarga kerajaan malam abadi sebagai klan iblis jahat. Namun, daerah pedang surgawi yang perkasa tidak akan pernah membayangkan bahwa keluarga kerajaan malam abadi, yang memiliki jiwa dan darah iblis, dan mengolah buku besar iblis ilusi malam abadi, memang bisa dicap sebagai klan iblis. Faktanya, mereka adalah klan iblis purba. Jasmine, kamu menyebutkan bahwa alasan mengapa kekuatan Fen Juechen meningkat secara eksplosif adalah karena dia telah bergabung dengan jiwa iblis. Mungkinkah jiwa iblis itu adalah sisa jiwa Ye Mu Feng, yang dimeteraikan di peti penyegel jiwa? Mengenai masalah yang belum diangkat oleh Jasmine, Yun Che secara bertahap membentuk garis besar situasi di dalam hatinya. Saat itu, setelah peti penyegel jiwa dibuka oleh Fen Juechen, sisa jiwa Ye Mu Feng ingin merebut tubuh Fen Juechen, karena pada saat itu tubuh Fen Juechen membawa kebencian yang sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa perasaan negatifnya berada pada puncaknya, itu hanyalah tubuh yang dianugerahkan oleh surga. Namun, kemauan Fen Juechen terlalu kuat. Dia dilawan ketika mencoba melahap jiwa Fen Juechen. Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa Fen Juechen sebenarnya adalah Ye Huang yang telah bereinkarnasi dan menyerah untuk berjuang. Hal ini memungkinkan Fen Juechen untuk melahap jiwanya dan juga menggunakan sisa kemauan dan seluruh kekuatannya, dia mentransfer kekuatan asal yang tersegel di dalam jiwa yang tersisa ke dalam tubuh Fen Juechen, memungkinkan dia untuk perlahan-lahan menyerap dan mengasimilasinya. Apakah jenis penyerapan ini merupakan properti yang secara eksklusif dimiliki oleh klan iblis malam abadi atau buku besar iblis ilusi dari malam abadi? Yun Che bertanya setelahnya. Ini karena Jasmine dengan jelas mengatakan bahwa pemindahan langsung kekuatan mendalam dan warisan adalah tugas yang sangat sulit. Dengan asimilasi asal-usul iblis oleh Fen Juechen, itu menjadi transfer langsung atau warisan energi yang dalam. Hanya dalam beberapa tahun singkat, dia melompat dari alam mendalam roh ke alam mendalam berdaulat. Itu adalah lompatan mistis dari 5 alam yang mendalam. Tentu saja tidak. Jika demikian, maka ras iblis tidak akan dihancurkan oleh ras dewa selama era primordial. Hal ini dimungkinkan dan disadari karena teknik reinkarnasi terlarang menciptakan suatu kebetulan yang luar biasa dan aneh. Jasmine berkata dengan lembut. Dia awalnya terkejut dan tidak bisa memahami kemampuan Fen Juechen untuk secara langsung menyerap asal-usul iblis yang tersembunyi di tubuhnya,
tapi dia sekarang berbicara dengan cara yang tenang dan datar, sebuah pengesahan bahwa kebenaran masalah tersebut tidak menyimpang terlalu jauh dari jangkauan pengetahuannya. Kebetulan, seperti yang telah saya katakan, 1000 tahun yang lalu, untuk mengamankan jiwa Ye Huang, keluarga kerajaan malam abadi mengaktifkan teknik reinkarnasi terlarang di mana Ye Mufeng memisahkan 1/5 jiwanya dan menggabungkannya ke dalam jiwa Ye Huang. Jiwa Fen Juechen pada dasarnya adalah jiwa Ye Huang dan Ye Mufeng yang menyatu, dengan Ye Huang sebagai pihak yang dominan. Meskipun sisa jiwa Ye Mufeng dan jiwa di peti mati yang ia integrasikan berasal dari orang yang sama, terdapat perbedaan yang secara inheren berbeda. Yang terakhir adalah jiwa yang kemudian dilahap mirip dengan mangsa, tetapi yang pertama adalah jiwa aslinya. Karena dua bagian dari jiwa yang pada dasarnya berbeda ini berasal dari Ye Mufeng, mereka mampu berasimilasi dengan asal-usul iblis Ye Mufeng dengan sempurna, dan memungkinkan jiwa Fen Juechen hidup berdampingan dengan asal-usul iblis Ye Mufeng hingga tingkat harmoni tertentu. Selain itu, asal-usul iblis sepenuhnya dapat ditempa, memungkinkan Fen Juechen untuk secara langsung menyerap kekuatan yang menyatu dalam asal iblis dan menggunakannya sebagai kekuatannya sendiri. Hanya saja keharmonisan seperti ini hanya mencakup sebagian kecil saja. Jadi meskipun Fen Juechen mampu langsung menyerap asal iblis, kecepatan penyerapannya akan lamban. Sudah beberapa tahun berlalu namun ia baru berhasil menyerap kurang dari setengahnya, dan selama proses penyerapan, rasa sakitnya tak terduga, terutama pada tahap awal. Karena adanya ketidakcocokan, saat dia memiliki kekuatan ini, tubuh dan jiwanya akan menanggung rasa sakit yang mirip dengan pencabutan dan pencacahan yang terus-menerus. Rasa sakit seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh orang normal. Yun Ce tetap diam. Ini seharusnya adalah neraka yang disebutkan oleh Fen Juechen. Pada saat yang sama, energi eksternal yang tidak dapat menyatu sepenuhnya juga akan mengurangi umurnya. Jika dia menghentikan penyerapan dan mempertahankan kondisi saat ini, dia dapat hidup paling lama 3 tahun lagi. Jika dia terus menyerap asal-usul iblis, sisa umurnya akan semakin pendek. Jasmine mencibir, bagaimana transfer dan pewarisan kekuasaan bisa sesederhana itu? Jika orang lain dihadapkan pada harga seperti itu, bahkan jika itu demi kekuatan 10 kali lebih kuat, mereka tetap akan menolak. Hanya Fen Juechen, dengan sejarah kehidupan yang kelam, yang akan memilih jalan tanpa harapan ini. Itulah sebabnya, meskipun kalian berdua mengalami dua kehidupan, Anda diberkati oleh cermin samsara, menikmati keberuntungan luar biasa yang bisa mendatangkan murka surga. Tapi Fen Juechen, dia bahkan bisa disebut sebagai eksistensi paling menyedihkan di seluruh benua langit yang mendalam. Menjalani kehidupan yang hancur, jiwa yang hancur, dibebani dengan keluhan dua klan selama 2 era, dan menanggung kesakitan yang luar biasa di setiap tarikan napas. Dia membayar harga sebesar itu sebagai ganti kekuasaan, namun dia digagalkan olehmu, dan ditunjukkan belas kasihan olehmu. Akibat dari ketidakadilan, penghinaan dan kebencian akan tertanam dalam dirinya lebih dalam dari yang dapat kamu bayangkan. Pikiran untuk membunuhnya dengan santai memang terlintas dalam pikiranku, tapi karena dia sangat menyedihkan, aku berpikir untuk menyelamatkan nyawanya. Lagi pula dia tidak akan punya banyak waktu lagi, dan dengan adanya aku, dia tidak akan bisa membunuhmu. Nada suara Jasmine sedikit berubah, dan melanjutkan, tampak lebih bermakna, bahkan tanpa aku, dia tetap tidak akan bisa membunuhmu. Biarkan dia mempertahankan hidupnya yang malang untuk membunuh siapapun yang dia mau. Lagi pula, kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang dia ingin mati, bertentangan dengan ekspektasi. Yang lain yang dia ingin mati, mungkinkah mereka berasal dari 4 tempat suci? Yun Ce bertanya. Tentu saja, pada akhirnya, 4 tempat sucilah yang memusnahkan keluarga kerajaan malam abadi yang tidak bersalah,
dan merupakan pelaku tragedi tersebut. Satu-satunya motifnya untuk tetap hidup sampai hari ini adalah balas dendam. Dengan kata, balas dendam, Yunche tidak bisa tidak mengingat 7 tahun terakhirnya di benua Azure Cloud. Satu-satunya motif untuk tetap hidup sampai hari ini adalah balas dendam, bukankah kata-kata ini terngiang-ngiang di jiwanya hampir setiap hari, setiap malam, membanjiri setiap nafas dan momennya. Mungkin, di dunia ini, orang yang benar-benar bisa memahami keyakinan Fen Juechen yang sepenuhnya menyimpang, adalah Yunche. Tapi bedanya, pada saat itu, selain balas dendam, dia punya Linger. Hanya itu, ketika balas dendam melampaui segalanya dan menjadi satu-satunya keyakinan Anda, nasihat lain, hambatan apapun akan menjadi tidak berguna. Namun, dengan sedikit sisa hidup yang dia miliki, tidak peduli seberapa cepat kecepatan pertumbuhannya, dia tidak akan pernah bisa mencapai tingkat di mana dia menjadi ancaman bagi tempat suci, apalagi membalas dendam. Yunche terdiam, seolah tiba-tiba mengingat sesuatu. Dia mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, 1000 tahun yang lalu, kekuatan Ye Mufeng saja tidak cukup untuk mengalahkan salah satu master tempat suci, tapi setelah dia melepaskan darah iblisnya, keempat master tempat suci harus bergandengan tangan untuk mengalahkannya. Fen Juechen adalah keturunan langsung dari garis keturunan bangsawan, jadi mungkinkah? Tentu saja mungkin. Jasmine menjawab dengan tegas, meskipun 30% darah warisan hilang karena teknik reinkarnasi terlarang, masih ada sekitar 70% yang tersisa. Juga, Fen Juechen sudah mengetahui metode untuk melepaskan darah iblis yang terkurung di dalam dirinya. Dan itu adalah pedang ilahi dosa surgawi. Tidak heran mengapa dia berpartisipasi dalam konferensi pedang iblis dan menginginkan kepemilikan pedang ilahi dosa surgawi. Yunche bergumam, ini demi melepaskan darah iblis yang terkurung. Karena kunci untuk melepaskan darah iblis terletak pada pedang ilahi dosa surgawi, apakah dia akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan pedang ilahi dosa surgawi? Dia tidak akan mampu. Jasmine menggelengkan kepalanya. Selama waktu itu, Ye Mufeng melampaui Fen Juechen, entah itu kekuatannya yang dalam atau kepadatan darah iblisnya. Bahkan setelah darah iblis dilepaskan, dia masih tidak dapat mengendalikan pedang ilahi dosa surgawi. Kalau dipikir-pikir, Jasmine mempertimbangkan Yunche, apakah kamu tidak penasaran mengapa pedang ilahi dosa surgawi mampu melepaskan darah iblis keluarga kerajaan malam abadi? Kurasa, darah iblis keluarga kerajaan malam abadi berasal dari pedang ilahi dosa surgawi. Yunche bertanya dengan hati-hati. Kamu sudah dapat menebaknya. Tanpa sadar, Jasmine telah berjalan menuju penghalang-penghalang suara yang dibuat untuk Honger. Menyaksikan Honger yang tertidur lelap, kilatan kelembutan melintas di tatapan dingin Jasmine, menurut ingatan Ye Mufeng. 10.000 tahun yang lalu, leluhur yang mendirikan keluarga kerajaan malam abadi secara tak terduga menemukan pedang ilahi dosa surgawi di tempat sepi selatan benua. Ketika leluhur malam abadi mengambil pedangnya, dia tidak bisa merasakan aura pedang yang kuat, melainkan aura kegelapan yang aneh. Tepat ketika dia hendak meninggalkan pedangnya, dia secara tidak sengaja menyentuh setetes cairan hitam di gagangnya. Pada saat kontak itu, tetesan cairan hitam itu langsung terserap ke dalam tubuhnya. Darah iblis, seru Yunche. Meskipun kekuatan garis keturunan yang terkandung di dalamnya lemah, itu masih pada tingkat yang berbeda dan jauh lebih tinggi, dan begitu darah iblis memasuki tubuhnya, sifat kekuatannya berubah dengan cepat. Bahkan jiwanya pun terpengaruh, yang menyebabkan temperamennya berubah drastis juga. Namun, beruntung bahwa leluhur malam abadi memiliki kekuatan yang sangat besar. Meskipun temperamennya menjadi kasar dan meledak-ledak, hal itu tidak merusak karakternya hingga membuatnya menjadi makhluk yang haus darah. Intinya, dia sepenuhnya mempertahankan logika dan alasannya, menyadari dengan jelas bahwa perubahan ini berasal dari darah iblis. Jadi,
Setelah dia mendirikan keluarga kerajaan malam abadi, dia memutuskan bahwa semua keturunan langsungnya yang baru lahir harus menyegel setidaknya 90% garis keturunan iblis, mengambil kesempatan sementara garis keturunan yang diwarisi lemah. Kecuali jika mereka menghadapi bencana, mereka dilarang keras melepaskan segelnya. Selama 10.000 tahun penuh, semua orang patuh. Pedang ilahi dosa surgawi menjadi benda suci namun terlarang bagi seluruh klan, dan mereka melindungi serta menjaganya dari generasi ke generasi. Di setiap generasi, kecuali Raja Malam Abadi, tak seorang pun diizinkan mendekat atau menyentuhnya, apalagi membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Sebutan pedang ilahi dosa surgawi diberikan oleh leluhur Malam Abadi, yang berarti, mereka yang secara sembarangan menyentuh pedang itu akan berdosa dan memicu murka ilahi surga. Lalu, bagaimana dengan buku iblis ilusi malam abadi? Dari mana asalnya? Yun Ce bertanya. Demikian pula dengan pedang ilahi dosa surgawi. Jasmine mengernyitkan alisnya sedikit, iblis ilusi buku besar malam abadi diperoleh dari pedang oleh leluhur malam abadi yang sama. Hanya dengan menghilangkan kata iblis, namanya kemudian diubah menjadi catatan dewa ilusi malam abadi. Tidak disebutkan dalam ingatan warisan keluarga kerajaan malam abadi bagaimana benda itu diambil, dengan jelas menyangkal pengetahuan tersebut kepada keturunan manapun. Mengandalkan darah iblis encer ini dan buku iblis ilusi dari malam abadi, keluarga kerajaan malam abadi mencapai kekuatan terbesar, di level tertinggi di benua langit yang mendalam, dalam waktu singkat. Darah iblis, buku iblis ilusi malam abadi, keduanya berasal dari pedang ilahi dosa surgawi. Tapi dari mana datangnya pedang itu? Mengapa ada darah dan seni klan iblis yang telah dilenyapkan 1 juta tahun yang lalu? Yun Ce bertanya dengan sungguh-sungguh. Dia khawatir, hal ini bisa menjadi inti dari keseluruhan masalah. Wajah mungil Jasmine juga sama seriusnya, ini juga hal yang paling aku khawatirkan. Sebelum leluhur malam abadi memperolehnya, benua langit yang mendalam sama sekali tidak memiliki sedikit pun catatan mengenai pedang ilahi dosa surgawi. Seolah-olah pedang itu muncul dari udara tipis. Keluarga kerajaan malam abadi tidak mengetahui asal-usulnya, begitu pula orang lain. Namun, kita akan segera mendapatkan jawabannya. 2 bulan kemudian, pergilah ke Supreme Ocean Palace dan hadiri konferensi pedang iblis selagi kamu menyelidiki sarang iblis pembantaian bulan. Saya ingin melihat rahasia apa yang dimiliki pedang ilahi dosa surgawi. Saya hanya bisa berharap apapun yang ada di dalamnya tidak hilang selama 10.000 tahun ini. Suara Jasmine melemah, agar darah iblis dan seni muncul kembali setelah 1 juta tahun, bahkan jika itu terjadi di alam para dewa, itu tetap akan menjadi peristiwa yang menghancurkan bumi. Namun, ekspresinya masih tenang, karena di benua langit yang mendalam, bahkan jika dia menunjukkan sebagian kecil dari kekuatannya, tidak ada yang berada di luar kendalinya. Aku memahaminya. Yun Ce mengangguk dan menarik napas sedikit, di satu sisi mencerna informasi yang diberikan Jasmine padanya hari ini, dan di sisi lain, semakin tenggelam dalam perenungannya. Apa yang Anda pikirkan? Apakah tiba-tiba terpikir olehmu bahwa apa yang kamu saksikan dalam 2 kehidupan terakhirmu sama sekali tidak berarti? Jasmine sedikit memiringkan wajahnya yang indah seperti boneka ke atas, berbicara dengan nada dan sikap yang merendahkan. Aku sedang memikirkan situasi Fen Juechen. Yun Ce mengangkat kepalanya, menatap hamparan putih mutiara racun langit. Dia memang seperti yang kau gambarkan, sangat menyedihkan dan menyedihkan. Aspeknya yang paling menyedihkan adalah, dia pikir dia tidak punya apa-apa, tidak punya sanak saudara, hanya balas dendam. Namun takdir mengatur agar dia tersandung pada jiwa mantan ayahnya. Namun, ayahnya ini tidak memberinya kehangatan kekeluargaan untuk diandalkan saat dia menjalani hidupnya, tapi mengubahnya menjadi wadah untuk membalas dendam. Kamu bahkan bisa menyebutnya sebagai alat.
Sisa-sisa jiwa Ye Mufeng menyadari bahwa Fen Juechen adalah Ye Huang. Oleh karena itu, dia harus jelas bahwa pemindahan ingatan dan asal-usul iblisnya ke Fen Juechen akan menyebabkan Fen Juechen mendapatkan kekuatan yang sangat besar, tetapi pada saat yang sama, mewarisi dan menanggung penderitaan yang tak terduga. Bahkan umurnya akan tiba-tiba berkurang menjadi hanya beberapa tahun, pada dasarnya mengubahnya menjadi boneka yang tujuan utamanya adalah balas dendam. Selama waktu itu, mereka mengabaikan konsekuensinya, tidak mematuhi instruksi leluhur mereka dan mengaktifkan teknik reinkarnasi terlarang pada Ye Huang. Ini untuk memungkinkan dia untuk hidup, melanjutkan garis keturunan keluarga kerajaan malam abadi. Namun 1000 tahun kemudian, sisa jiwa Ye Mufeng secara pribadi menghancurkan semua ini, menghancurkan seluruh upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa putra mereka. Ini sama sekali bukan sesuatu yang akan dilakukan seorang ayah. Jika Fen Juechen saat ini berhasil dalam usahanya membalas dendam, saya khawatir dia tidak lagi memiliki keterikatan lebih jauh dengan dunia fana. Gumam Yunce, agak emosional. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, siluet Xiao Lingqi ragu-ragu di pandangannya. Mungkin, masih ada. Jasmine secara alami paham dengan petunjuk Yunce, dan dia mencibir, darah iblis 1000 tahun yang dilepaskan oleh Ye Mufeng menyebabkan jiwanya kemudian berubah sifatnya, dan temperamennya secara alami mengikuti perubahan besar. Jiwa yang tersisa ini menanggung penderitaan selama 1000 tahun, pada saat itu, tekadnya, balas dendamnya, keduanya jauh lebih besar daripada kekuatan putranya. Ini adalah iblis. Iblis yang membengkokkan sifat manusia. Iblis memang sesuatu yang menakutkan. Fen Juechen, orang itu, Yunce menghela nafas frustrasi, aku masih sangat berharap dia bisa hidup beberapa tahun lebih lama. Hati bibi kecil lebih lembut dari kapas, dia pasti akan dibanjiri kesedihan untuk waktu yang lama. Juga, hatinya menyimpan kebencian paling besar terhadap wilayah pedang surgawi yang perkasa. Sepertinya dia dan aku sama-sama memiliki musuh yang sama, dan ada juga Sun Moon Divine Hall. Setelah tinggal di kota Floating Cloud selama 3 hari, Yunce telah pulih sepenuhnya dari cederanya dan memulihkan kekuatannya. Pada pagi keempat, Yunce dan Feng Shuer mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Lingqi dan yang lainnya, mengendarai primordial mendalam ark menuju kota Blue Wind Imperial. Mereka berencana berhenti selama 2 hari sebelum menuju Frozen Cloud Asgard. Nomor 1 di bawah langit telah memilih untuk tinggal di kota awan terapung untuk fokus pada keselamatan nomor 7 di bawah langit, karena khawatir akan terjadi kecelakaan yang menimpanya. Primordial mendalam ark melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan tiba di Blue Wind Imperial secara instan. Durasi 3 bulan tidak cukup bagi keluarga kekaisaran Blue Wind untuk sepenuhnya memulihkan perdamaian dari kekacauan perang, namun hal itu membuat dunia berbeda dalam hal atmosfer. Setelah mengetahui bahwa Yunce memiliki guru misterius di belakangnya yang bahkan ditakuti oleh Balai Agung Sun Moon, sikap Feng Hengkong tidak hanya untuk memberikan kompensasi kepada mereka, tetapi juga untuk mengungkapkan niat baik. Dalam kurun waktu 2 bulan, dia tidak hanya secara proaktif mengirim tentara Divine Phoenix tambahan untuk membantu Blue Wind Empire, dia juga mengirimkan 40.000 kg kristal ungu kepada mereka dalam 3 pengiriman. Dibandingkan dengan 50 kg kristal ilahi berurat ungu yang telah mereka curi dari Kekaisaran Angin Biru, 80.000 kati kristal ungu ini hanyalah jumlah yang tidak seberapa. Namun, kekayaan dan sumber dayanya masih cukup besar. Pada saat yang sama, itu berfungsi sebagai tanda niat baik mereka terhadap Kekaisaran Angin Biru di mata orang lain. Selain itu, rumor bahwa Divine Phoenix Nation meninggalkan putri salju mereka di Kekaisaran Angin Biru menyebabkan 5 negara di langit mendalam menjadi tidak nyaman. Setiap negara mengirimkan utusan dan bahkan raja untuk sering berkunjung dengan membawa hadiah. Sikap mereka menjadi rendah hati,
seolah-olah mereka sedang menghadapi Divine Phoenix Nation. Ketika Yun Che dan Feng Shue'er tiba di kota Blue Wind Imperial, Chang Yue sedang membaca status rekonstruksi dan pemukiman kembali berbagai wilayah di Blue Wind. Dengan kembalinya Yun Che, segalanya secara alami akan dikesampingkan. Suamiku, kamu kembali pada waktu yang tepat. Ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Meskipun dia mengatakan itu adalah sesuatu yang penting, mata indah Chang Yue menunjukkan sedikit geli. Rencana yang agak rahasia di mana Divine Phoenix Nation ingin membiarkan adik perempuan Shue'er menikahimu entah bagaimana telah menyebar seperti api. Bahkan 5 negara lainnya pun menyadarinya. Kemarin, Angkatan Laut mengirimkan utusan mereka untuk melamar putri mereka Hanyu dan dirimu sendiri, sehingga mengamankan aliansi pernikahan seperti Qin dan Jin dengan Kekaisaran Angin Biru kita. Qin, Jin, apa? Feng Shue'er menangis pelan dan menatap Yue Che dengan mata indahnya yang berkilau. Yue, dilihat dari penampilanmu, jangan bilang kalau kamu setuju. Yue Che menyentuh hidungnya. Chang Yue berkata sambil tersenyum, Putri Hanyu bukanlah putri biasa. Dia adalah putri bungsu dari Raja Nafitide. Dia berusia kurang dari 20 tahun ini tetapi sudah terkenal. Ada rumor yang beredar bahwa, dia tidak hanya sangat cantik tapi dia juga putri paling cerdas dari Raja Nafitide. Dia adalah putri yang paling dicintai Raja Nafitide sejauh ini dan diberi nama Frost Navi Princess of Jade. Kali ini mereka berinisiatif untuk melamar, sehingga menunjukkan kesungguhan mereka. Mereka membawa potret Putri Hanyu. Aku meliriknya dan merasa kamu mungkin menyukainya, jadi aku tidak menolaknya. Chang Yue, dan semua orang sangat menyadari bahwa salah satu alasan mengapa 5 negara di langit mendalam mengubah sikap mereka terhadap Blue Wind adalah karena Kekaisaran Phoenix Suci, sedangkan alasan utamanya adalah Yue Che, seorang pria yang bahkan telah menyebabkan kehancuran. Divine Phoenix Nation tidak punya pilihan selain menyerah. Meskipun ia hanyalah pangeran permaisuri Blue Wind pada masa pemerintahan Chang Wanhe, sejak saat itu ia tidak diragukan lagi menjadi raja yang berkuasa di mata negara lain. Saat dia berbicara, Chang Yue meletakkan gulungan potret yang sangat indah di depan Yun Che, matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kepuasan, dia tidak menolak Nafitide dan bahkan menyimpan potret itu. Ini tidak dimaksudkan untuk menggoda Yun Che. Dia pikir dia mungkin benar-benar menyukainya. Selama dia menunjukkan sedikit rasa suka, dia akan menerima pengaturan itu. Adapun hubungan antara kedua negara, mereka berada di urutan kedua. Oh, menjadi kuat itu bagus. Bahkan putri cantik pun mengetuk pintu, pikir Yun Che dalam hati. Dia mengambil gulungan itu tetapi tidak membuka gulungannya. Sebaliknya, dia bertanya dengan ekspresi serius, Yue, apakah Putri Hanyu ini secantik Shue'er? Chang Yue terkejut sesaat, tapi kemudian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Suir seperti perwujudan peri surgawi, kecantikannya bisa membuat malu matahari dan bulan. Putri Hanyu tidak diragukan lagi memiliki kecantikan yang menawan, tapi dia sama sekali tidak sebanding dengan adik Shue'er. Oh, Yun Che mengangguk lalu meletakkan gulungan itu ke bawah. Kalau begitu, lupakan saja. Aku tidak akan tertarik pada gadis yang belum pernah kutemui sebelumnya, apalagi menikahinya, kecuali dia secantik Shue'er. He, Feng Shue'er tertawa. Kakak Yun, kamu membuatku tersanjung lagi. Chang Yue mengambil gulungan itu dan berkata sambil tersenyum, utusan Nafitide masih di kota. Jika suamiku tidak menyukainya, maka aku benar-benar akan menolaknya loh. Tolak mereka dengan tegas dan dengan alasan apapun. Kata Yun Che dengan ekspresi tak berdaya. Seorang pria yang menikah dengan wanita manapun dari keluarga yang memiliki kekuatan sekecil apapun akan menghadapi banyak sekali keberatan untuk mengambil selir. Dengan statusnya sebagai Raja Blue Wind Nation, Chang Yue malah memanjakannya sampai ke surga.
Yunce tiba-tiba menyadari bahwa, di antara gulungan batu giok yang diletakkan di sebelah tangan Chang Yue, ada elang jantan hijau yang tercetak di gulungan batu giok paling atas. Jejak ini, jelas merupakan, jejak elang surgawi, unik yang dimiliki oleh Sekte Xiao. Apakah orang-orang dari Sekte Xiao ada di sini baru-baru ini? Yunce bertanya dengan santai. Tidak mengherankan jika mereka berkunjung. Chang Yue mengangguk dengan lembut. Sejak 2 bulan lalu, Sekte Xiao terus mencari audiensi. Setiap kali, Master Sekte Xiao, Xiao Juetian, yang datang secara pribadi. Karena saya masih merasa kesal terhadap mereka, saya tidak pernah setuju untuk bertemu dengan mereka. Beberapa hari yang lalu, mereka berusaha mengirimkan gulungan batu giok ini, menjanjikan kesetiaan mereka kepada keluarga kerajaan kami dan memberikan layanan mereka kepada kami. Selama 3 tahun invasi Divine Phoenix, Sekte Xiao tidak melakukan perlawanan apapun. Fakta bahwa mereka merendahkan diri dapat diabaikan, tetapi mereka juga menyediakan sumber daya untuk mendukung tentara Phoenix Suci sebagai penghormatan. Hal ini sangat memperkuat kemampuan tentara Phoenix Ilahi untuk menaklukkan Blue Wind. Dengan keadaan yang berubah total, mereka secara alami akan ketakutan dan gelisah, dengan putus asa bergegas melakukan permintaan maaf yang besar dan mengungkapkan kesetiaan mereka. Sekte Xiao, Yunce mencibir, tapi senyumannya langsung menghilang saat dia memikirkan sesuatu. Bagaimana dengan Heavenly Sword Villa? Apakah mereka muncul selama periode ini? Saat menyebut Villa Pedang Surgawi, senyum cerah Chang Yue sedikit mereda. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak, saat itu, ketika ayahku terbunuh dan Blue Wind berada dalam situasi berbahaya, ketidakpedulian Heavenly Sword Villa membuatku marah. Mereka juga mengatakan bahwa mereka memutuskan semua hubungan dan bersumpah bahwa kami akan menjadi musuh mulai sekarang. Sekarang Kekaisaran Angin Biru telah berhasil menanggung kesulitan ini dan membangun kembali, Villa Pedang Surgawi, bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya, seolah-olah tidak ada. Ekspresi dan nada bicara Chang Yue tenang, seolah-olah dia menganggap enteng segala sesuatunya. Namun, dari senyumannya yang menghilang, terlihat jelas bahwa dia tidak mampu mengatasi masalah ini. Dia secara pribadi telah menulis surat kepada mereka 9 kali. Dia adalah seorang permaisuri, namun dia terpaksa memohon bantuan mereka, untuk menghindari pembalasan apapun. Villa Pedang Surgawi mengkhianatinya dan menolak permohonannya. Dia bisa saja menerima beberapa penolakan pertama, namun 9 permohonannya menghasilkan 9 tuduhan sikap apatis. Tanpa sedikit pun jawaban, seolah-olah keluarga Kekaisaran Blue Wind tidak ada. Itu adalah semacam kebencian dan penghinaan yang tidak akan pernah bisa dilupakan. 3 bulan yang lalu, ketika tentara Divine Phoenix mundur dan memberikan berbagai bentuk permintaan maaf dan kompensasi kepada Blue Wind, berusaha untuk mengungkapkan niat baik mereka, Heavenly Sword Villa tidak mengunjungi keluarga Kekaisaran satu kali pun. Benar sekali. Mereka tidak punya wajah untuk muncul. Yunce tertawa dingin, tawanya membawa kesuraman mendasar yang tidak dipahami oleh Chang Yue dan Feng Shue'er. Tidak apa-apa jika mereka tidak datang, lagi pula aku ingin mengunjungi mereka, kalau begitu, ayo kita datang hari ini. Negara Angin Biru, Villa Pedang Surgawi. Suasana di Villa Pedang Surgawi sangat khusyuk dan kaku karena villa tersebut telah menerima tamu-tamu terhormat, dengan status yang sangat tinggi. Kedatangan kedua orang ini menyebabkan aura pedang yang mengelilingi Villa Pedang Surgawi mengalami perubahan yang luar biasa. Untuk 2 orang tua yang secara pribadi melakukan perjalanan ke villa kami, aku, Yue Feng, sangat bingung. Jika aku mengetahui kedatangan kedua tetua itu lebih awal, Yue Feng akan memanggil seluruh villa untuk menyambutmu dari jarak 100 mil. Sikap hormat Ling Yue Feng menyangkal ketakutannya.
Dia secara pribadi menyajikan teh untuk dua tamu terhormatnya, itu adalah koleksi berusia 100 tahun yang dikenal sebagai teh Sword Green, teh yang sangat berharga sehingga dia biasanya tidak mau meminumnya. Sungguh kejutan yang menyenangkan bahwa kedua paman ada di sini. Kamu seharusnya memberi tahu Yu Feng terlebih dahulu agar aku bisa menyambutmu bersama suamiku. Dibandingkan dengan Ling Yue Feng, Suanyuan Yu Feng lebih nyaman. Meskipun dua tamu terhormat yang hadir memang pamannya dalam hal senioritas, keduanya telah menghujaninya dengan perhatian penuh kasih sayang ketika dia masih muda. Kedua orang itu tampaknya berusia lebih dari 50-an, namun rambut dan janggut mereka masih hitam. Pria di sebelah kiri mengenakan gaun hijau, bertubuh sedang, dan memiliki ekspresi ceria. Yang di sebelah kanan mengenakan gaun abu-abu, sedikit lebih tinggi dari yang lain, dan memiliki janggut tebal yang mencapai dadanya. Dia juga memiliki ekspresi yang hangat. Jika seseorang hanya melihat penampilan mereka, mereka berdua hanyalah dua pria parubaya yang lembut, tapi bagi ahli pedang Ling Yue Feng, dia bisa merasakan hembusan dingin dari mereka. Meskipun mereka hanya duduk di sana, energi mereka yang dalam menekan, energi pedang tak berbentuk menyelimuti mereka. Energi pedang itu sangat agung, seolah-olah itu adalah lautan dalam yang tak terbatas dan tak terukur. Alis mereka dibentuk, mengarah ke atas seolah-olah dua pedang tajam menusuk ke langit, dan menimbulkan rasa takut pada orang lain. Ho, penatua berpakaian hijau berkata sambil tersenyum lembut, kami berdua diinstruksikan oleh Master Pedang untuk melakukan perjalanan ke Blackfin Nation, dan sebelum kami berangkat, penatua ke-9 mengajukan permintaan. Setelah kami menyelesaikan masalah di Blackfin Nation, kami mengambil jalan memutar ke sini. Suanyuan Yu Feng melangkah maju dan berkata, ini pasti merupakan tugas penting karena Master Pedang sendiri yang memberikan instruksi ini, dan secara pribadi dihadiri oleh kedua tetua. Dengan adanya masalah penting seperti ini, kedua tetua masih mengambil jalan memutar untuk mengunjungi kami. Kami tentu saja merasa terhormat. Penatua berpakaian abu-abu mengelus janggut panjangnya dan berkata sambil tersenyum lembut, tidak sama sekali. Kami wajib memenuhi permintaan tetua ke-9. Yue Feng dapat dianggap sebagai bagian dari wilayah pedang kita, dan terlebih lagi Yu Feng. Kalian berdua harus mengurangi formalitasnya, hohohoho. Agar ayah mertuaku meminta kedua tetua untuk datang secara pribadi, jika dia memiliki instruksi, Yue Feng akan dengan senang hati memenuhinya. Ling Yue Feng berkata dengan hormat. Kalau 3 tahun lalu, dia tidak akan berani menyebut ayah mertua, tapi sekarang dia sudah terbiasa. Tidak ada yang penting. Penatua berbaju hijau berkata sambil tersenyum kusam, penatua ke-9 sangat menyukai Ling Jie. Sejak dia meninggalkan wilayah pedang untuk kembali ke sini, penatua ke-9 merindukannya setiap hari meskipun sudah kurang dari setengah tahun. Dia menginstruksikan kami untuk membawa Ling Jie dalam perjalanan kembali setelah kami menyelesaikan masalah di Blackfin Nation. Jika tidak ada di antara kalian yang memiliki urusan penting, sebaiknya kembali bersama kami. Penatua berbaju abu-abu melanjutkan, penatua ke-9 jarang tersenyum, tapi dia selalu gembira saat bertemu kembali dengan kalian semua. Ling Yue Feng dan Suanyuan Yu Feng saling tersenyum. Wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Suanyuan Yu Feng dan ayahnya Suanyuan Jue awalnya memutuskan hubungan, tapi bagaimanapun juga, Suanyuan Yu Feng adalah satu-satunya putri Suanyuan Jue. Setelah beberapa waktu, kemarahannya mereda. Meski merindukan putrinya, sulit baginya untuk mengakuinya karena harga dirinya. 3 tahun yang lalu, ketika suami dan istri membawa Ling Yun dan Ling Jie kembali ke wilayah pedang, hubungan yang tegang mulai melunak. Selain itu, Suanyuan Jue sangat menyukai Ling Jie sehingga dia tidak hanya membimbingnya secara pribadi dalam permainan pedang, tetapi dia juga menghabiskan banyak sumber daya wilayah pedang untuknya.
Hal ini membantu kekuatan dan seni pedang Lin Jie meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Alasan utama mengapa hubungan Xuan Yuan Jue dengan suami dan istri melunak selama 3 tahun terakhir dapat dikaitkan dengan Lin Jie. Xuan Yuan Yufeng tersenyum dan baru saja akan menerima ketika, tiba-tiba, suara yang dalam dan menggelegar terdengar dari luar. Xuan Yuan Yufeng, ayo keluar.